Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain Channel 14. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film Korea yang berjudul Extreme Job. Film ini rilis di tahun 2019 dan memiliki cerita yang sangat menarik untuk kita tonton. Film ini dibintangi oleh beberapa artis Korea yang mungkin kalian sudah familiar, antara lain Lee Seung aka Captain Ko, Lee Heni aka Detektif Jang, Gong Yung aka Detektif Jae-hoon, Seung Kyu aka Detektif Jae-ma, Lee Dong aka Detektif Yong-ho, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang satuan intel di kepolisian Korea yang sedang menyamar dan membuka toko ayam goreng di dekat rumah targetnya untuk mengumpulkan informasi yang tentang seorang buronan polisi. Tetapi di tengah penyelidikan ternyata ayam yang mereka buka sangat laris sekali hingga masuk ke TV nasional dan membuat mereka kaya mendadak. Hingga mereka sampai di suatu kegelisahan antara memilih tetap melanjutkan misi mereka atau melanjutkan untuk membuka toko ayam mereka yang sudah sangat terkenal. Baiklah teman-teman, sebelum memulai reviewnya, alangkah baiknya teman-teman mau menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk selalu mendukung channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, saya tunggu nih. Ayolah. 1, 2, 3. Oke teman-teman, let's go, kita review filmnya. Adegan dibuka dengan penggerbekan yang dilakukan oleh satuan tim narkotika dari kepolisian pusat Mapo. Mereka melakukan penggerbekan yang dipimpin oleh Kapten Ko ke sebuah gedung, tetapi lucunya penggerbekan ini tidak sesuai dengan taktik yang telah direncanakan. Target mereka sempat kabur dan terjadilah adegan kejar-kejaran pada scene ini. Di persimpangan jalan, akhirnya target mereka tertabrak sebuah mobil di jalan dan mengakibatkan kecelakaan beruntun yang membuat mereka akan bermasalah di scene selanjutnya. Scene berpindah di ruangan kepala kepolisian Korea. Di sini tim Kapten Ko dimarahi oleh atasan mereka. Just info teman-teman, Kapten Ko adalah polisi senior yang memiliki track record penangkapan penjahat yang buruk, sehingga dia bisa dilangkahi oleh juniornya dalam kepangkatan militer. Oke, lanjut. Karena mereka menyebabkan kecelakaan beruntun di scene sebelumnya yang menyebabkan 16 mobil pada adegan sebelumnya terjadi kecelakaan beruntun yang membuat kepolisian pusat Mapo harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Kapten Ko. Malam pun tiba, tim Kapten Ko sedang ditraktir makan di sebuah warung daging oleh tim Kapten Choi, juniornya Kapten Ko, dikarenakan Kapten Choi naik pangkat karena bisa menyelesaikan kasus narkotika dengan sangat baik. Pada makan malam ini, Kapten Choi memberikan informasi tentang bandar narkotika kelas kakap yang bernama Limu Bay. Dia menjelaskan bahwa jika tim Kapten Ko bisa menangkapnya, mereka akan terkenal dan bisa cepat mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Esok pun tiba, tim Kapten Ko langsung bergerak mencari informasi yang bisa didapatkan untuk menangkap Limu Bay. Siang dan malam mereka bergantian untuk menyamar agar bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Tetapi sialnya, Detektif Ma dilaporkan oleh ibu-ibu di komplek itu karena dia disangkakan berbuat mesum dengan mengintip ibu-ibu tersebut. Mereka pun dibawa oleh polisi setempat, tetapi sebelum mereka pergi, mereka akhirnya melihat anak buah Limu Bay yang mereka cari-cari. Scene kembali berpindah ketika tim yang dipimpin oleh Kapten Ko berunding di sebuah restoran ayam goreng yang berada tepat di seberang markas target mereka. Di sini mereka mencari cara untuk bisa menyelinap masuk tanpa dicurigai oleh musuh, dan akhirnya mereka mendapatkan ide untuk menggunakan delivery ayam di restoran tersebut yang ternyata sering dipesan oleh target mereka. Di saat mereka sedang berunding, akhirnya Limu Bay menampakkan dirinya dan membuat harapan tim Kapten Ko melambung tinggi. Tapi tak sesuai rencana, ternyata restoran ayam tersebut sudah bangkrut dan akan dijual oleh pemiliknya. Dengan kekonyolan-kekonyolan mereka ingin membeli restoran tersebut dan membuka gerai ayam goreng untuk menunjang penyamaran mereka. Adegan kembali berpindah, di mana Kapten Ko pulang ke rumahnya dan membawa goodie bag merek Gucci. Gue kira di sini beneran Gucci loh isinya. Melihat hal itu, istrinya segera memeriksa goodie bag tersebut yang isinya adalah pakaian kotor Kapten Ko yang belum dicuci selama masa penyamarannya. Sontak hal itu membuat istri Kapten Ko mengamuk dan mengatakan bahwa Kapten Ko menjadi seorang polisi pun keuangan mereka tetap jauh dari kata cukup. Esok hari pun tiba, Kapten Ko pergi menghadap Direktur Kepolisian Mapo untuk meminta tambahan dana agar mereka bisa membeli restoran ayam tersebut.
Walaupun sempat dimaki-maki karena prestasi mereka yang sangat bobrok, akhirnya mereka mendapatkan dana yang mereka butuhkan dan membeli kedai ayam goreng tersebut. Siangnya mereka langsung melakukan pengintaian kepada target mereka dan menjadikan restoran ayam tersebut sebagai markas supaya tidak dicurigai oleh target yang sedang mereka intai. Tetapi sialnya, ketika sedang dalam pengintaian, tiba-tiba masuk pelanggan yang secara berganti-gantian siang dan malam terus-menerus datang untuk membeli ayam goreng dan mengganggu pengintaian yang sedang dilakukan oleh tim Kapten Ko. Malam pun tiba, pada saat sedang mendengarkan percakapan target mereka, Sang Pil pimpinan di sini tiba-tiba menyuruh anak buahnya untuk membeli ayam goreng di restoran depan yang sontak membuat seluruh tim Kapten Ko segera beres-beres seluruh peralatan pengintaian yang mereka gunakan. Saat anak buah Sang Pil datang, Kapten Ko memberitahukan bahwa ayam di restoran mereka sedang habis dan akhirnya anak buah Sang Pil pun pergi. Esok pun tiba, Kapten Ko menginstruksikan kepada seluruh bawahannya bahwa mereka harus segera berjualan ayam agar tidak dicurigai oleh kelompok Sang Pil. Dan seluruh anak buahnya menggoreng ayam dengan resep masing-masing. Dilakukanlah pencurian di sini. Hasilnya, seluruh anak buahnya menggoreng dengan rasa yang sangat buruk kecuali Detektif Ma, yang tanpa disangka rasa ayamnya sangat enak sekali. Dan hasil tes tersebut diputuskan bahwa Detektif Ma akan menjadi koki di restoran mereka. Ajib. Perjuangan baru pun dimulai dari titik ini, di mana ketika siangnya ada 2 orang pembeli yang ingin membeli ayam bumbu di restoran mereka. Tanpa disangka, pembeli tersebut sangat menyukai ayam goreng bumbu masakan Detektif Ma. Dan setelahnya, restoran yang mereka buka sangat ramai pengunjung hingga mereka kewalahan untuk melayani seluruh pengunjung yang silih berganti untuk membeli ayam bumbu yang telah mereka ciptakan. Malam pun tiba, dengan restoran yang semakin ramai pembeli dan pundi uang semakin deras masuk ke kantong Kapten Ko, dia pulang ke rumahnya dengan membawa goodie bag Gucci. Benar-benar isinya Gucci nih kali ini nih. Tidak seperti adegan sebelumnya yang goodie bag merek Gucci isinya sempak sama kaos kotor nggak dicuci. Dikarenakan hal itu, istrinya sangat senang akan kesuksesan yang digapai oleh Kapten Ko. Esok malam pun tiba, di sini mulai muncul perpecahan di tim ini. Dikarenakan ketika sedang melakukan pemantauan, Detektif Yung Ho melihat Lee Mu Be dan segera menghubungi teman-temannya. Tapi, dikarenakan tak ada jawaban, dia langsung pergi mengejar Lee Mu Be dan kehilangan jejaknya. Ia pun kembali ke restoran ayam goreng dengan meluapkan kekesalannya. Di malam itu juga, Lee Mu Be menemui anak buahnya untuk mencari broker narkoba dan dia di scene ini kita bisa melihat aura kekejaman yang ada pada Lee Mu Be. Dia tak segan untuk membuat anak buahnya cacat sekalipun jika ia tak menuruti perintahnya. Scene pun kembali berganti. Di sini ketika tim Kapten Ko sedang ada di kantor polisi, mereka mendapat telepon dari gedung sebelah, tempat anak buah Lee Mu Be berada. Mereka memesan ayam goreng di restoran Tenko. Setelah mendapatkan orderan tersebut, mereka langsung menyusun rencana untuk melakukan penangkapan di markas Lee Mu Be. Tapi, rencana tinggal rencana. Ketika mereka sampai, ternyata yang memesan adalah sekumpulan orang tua yang sedang beres-beres di gedung tersebut, dikarenakan anak buah Lee Mu Be sudah pindah. Beberapa hari kemudian, Kapten Ko dan timnya berdiskusi tentang kelanjutan tim mereka, karena Kapten Ko berencana untuk pensiun dini dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya. Beberapa hari kemudian, Kapten Ko dan timnya berdiskusi tentang kelanjutan tim mereka, karena Kapten Ko berencana untuk pensiun dini di sini nih, dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarganya. Tetapi di tengah diskusi mereka, datang seseorang yang ternyata adalah broker Lee Mu Be. Mereka menginginkan kerjasama dengan ayam goreng Kapten Ko untuk menjadi kedok pengiriman narkoba yang mereka produksi. Dan di sini negosiasi pun dilakukan dengan sangat cepat. Nggak sesuai sama ekspektasi saya. Kukira mereka akan melakukan tindakan yang heroik dengan tidak terpengaruh oleh tumpukan uang. Tapi ternyata penilaianku pada mereka tinggal kenangan, guys. Esoknya, Detektif Yung Ho mengikuti dan mencari latar belakang broker yang membeli merek dagang ayam goreng mereka. Tetapi di titik ini, ia tak menemukan tindakan kriminal yang pernah dilakukan. Perusahaan dan juga broker tersebut bersih. Setelah mendapatkan informasi tersebut, keesokan harinya mereka langsung melakukan seremoni perayaan pembukaan waralaba mereka dan semua senang di sini. Di tempat yang berbeda, Lee Mu Be pergi dengan anak buahnya yang paling kuat untuk menemui Tuan Chang. Sedikit informasi teman-teman, Tuan Chang adalah saingan bisnis terberat Lee Mu Be.
sehingga dia ingin mengurangi saingan dengan mengajak Chang kerjasama. Scene berpindah ke gerai ayam goreng King yang sedang ada pengunjung, tetapi di gerai ini semua karyawannya adalah preman yang selalu membuat onar sehingga merusak citra ayam goreng King dan membuat komplain customer banyak sampai ke tim Kapten Ko di gerai ayam goreng King pusat. Berawal dari kejadian inilah tim Kapten Ko mulai menyelidiki kejadian-kejadian di gerai ayam goreng King dan mulai menemui janggalan yang membuat mereka semakin penasaran apa sih yang terjadi di sana. Setelah melakukan pengintaian berhari-hari, mereka akhirnya mengetahui bahwa ayam mereka dipakai sebagai kedok pengiriman narkoba. Seluruh tim dibagi tugas oleh Kapten Ko. Detektif Ma di sini disuruh untuk mengawasi seluruh gerai, tapi dengan sembrono langsung ia pergi ke gerai dan malah dikeroyok oleh semua anak Limube, yang membuat ia ditangkap dan mengungkapkan identitas diri mereka sebagai seorang polisi. Dan tak berselang lama, mereka di video call oleh anak buah Limube dan menyuruh mereka untuk menjemput detektif Ma, kalau tidak mereka akan membunuhnya. Dikejar waktu karena hal itu, tim Kapten Ko langsung bergegas ke lokasi detektif Ma dengan melacak GPS di HP-nya. Tak diduga, detektif Ma bisa melepaskan diri dari ikatan ketika dia disandra dan berhasil mengikuti truk yang membawa narkoba dalam jumlah besar milik Limube. Di sana, detektif Ma melihat transaksi yang sedang dilakukan oleh Limube dan juga Ted Chang. Dan dia berinisiatif untuk menyalakan sirine polisi dari HP-nya. Hal itu ternyata efektif, yang akhirnya memicu Limube dan juga Ted Chang tawuran massal dan bisa mengulur waktu agar teman-temannya bisa datang untuk membantu. Saat yang ditunggu pun tiba, seluruh tim Kapten Ko akhirnya datang untuk membantu detektif Ma. Tapi kedatangan mereka sangat tidak menegangkan layaknya film-film action yang lain. Mereka datang hanya berempat dengan mengendarai mobil minibus mini. Tapi semua itu berubah ketika di pertarungan. Ternyata seluruh anggota tim Kapten Ko memiliki keahlian bela diri masing-masing yang membuat mereka bisa mengalahkan seluruh anak buah Limube yang masih tersisa. Setelah pertarungan massal terjadi, Limube mencari kesempatan untuk kabur karena dia sudah kalah di sini. Tetapi Kapten Ko berhasil naik ke kapal yang dikemudikan oleh Limube dan di sini Kapten Ko berkelahi dengan Limube walaupun sudah dipukul dengan besi berkali-kali. Dia tetap bisa berjalan seakan-akan Kapten Ko tiba-tiba direscue oleh roh Superman yang bisa tahan pukul. Shit, emang enak ya guys. Kalau jadi pemeran utama gak mati-mati. Kalau sampai mati sama penjahatnya bisa dipecat sama sutradaranya atau penjahat. Di ending filmnya, polisi akhirnya datang dan tinggal mengangkut seluruh penjahat karena sudah dibereskan oleh tokoh utama kita. Dan setelah beberapa hari setelah hari penangkapan, seluruh anggota tim Kapten Ko dipanggil oleh kepolisian pusat Seoul untuk diberikan medali kehormatan dan juga kenaikan pangkat karena sudah berhasil menangkap bandar besar seperti Limube. Oke teman-teman, itulah review film kita kali ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan untuk menonton reviewnya, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Teman semua, di film ini kita diajarkan bahwa pekerjaan tidak selalu tentang uang, tapi juga tentang hati kita. Tapi istri kita tidak tahu hal itu. Makanya teman-teman, jika ingin sukses, bukalah kedai ayam goreng dan jadilah orang yang sukses. Saya Admin undur diri. Ciao.